itu dari hasil mengukur. Tapi Kalau untuk mencacah itu contohnya kolaborasikan yang apa ini, perempuan Bang? dibikin turus gitu waktu kita pemilihan gitu loh ya. Barusan kita melakukan pilkada, ya itu dengan Iya. cara menghitung. Oke, misalnya yang paslon 1 berapa orang, paslon 2 berapa. Nah, itu berhitung, bukan Kevin bilang enggak. mengukur. Kalau mengukur tadi yang saya bicarakan, paling gampang yang ngukur tekanan Ini darah, kawannya bukan ya, lagi tingkat mengukur kota Medan. prestasi belajar, dan sebagainya. Iya. Nah, data kuantitatif Pasti kualitatif genetik seringkali coding saya itu itu ulang-ulang orang-orangnya. terus. Kenapa? Orang Karena Surabaya. patokan Bapak Makanya Ibu untuk Cina mengerjakan pasti di soal situ. harus paham dulu Yang apakah datanya bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif sudah tahu, datanya karena kita pasti udah banyak kali harus yang saingan. nominal Mereka atau aja selesai ordinal. desain Ya, bilang sudah ada semua di situ. Dan data kalau kuantitatif semua dapat dokter berupa kan nggak data bikin. interval, misalnya nilai ujian dalam bentuk Iya kan? Bisa gitu. huruf mutu, ya, A, B, C, atau E, atau data yang bersifat rasio yang ada nilai nol absolutnya. Oke? Cara pengumpulan data, nah ini penting ya untuk penelitian Bapak Ibu. Penelitian itu pengumpulan data yang sifatnya kuantitatif, yang saya sering bilang sensus. Kalau sensus itu berarti semua elemen objek atau populasi itu diambil. Nah, karena Cepat kita nanti punya masuk orang yang keterbatasan ditangkap. baik Kan secara Sofyan tampang lagi dana, dia nanti di rapat itu. apa Pidato dia oleh viral lagi dia nanti. tenaga, waktu dan lain sebagainya, maka kita tidak mungkin melakukan Langsung lah apa sensus guru atau bukan sampling. wartawan lagi Kita bukan tidak melakukan sensus, tapi tidak kita player melakukan bukan sampling. lagi itu. Nah, sampling ini ada begitu banyak ya. Yang Iya, paling SPC. SPC bagus itu bosku. adalah sampling itu ada dua, Juara yang di nasional sifatnya dunia sudah itu dia. probabilitas atau yang sifatnya tidak memenuhi hukum probabilitas ya. Nah, yang sering Pokoknya setiap digunakan pidato oleh nanti ingat Bapak nama ibu Ibu di terus. sini adalah yang non probabilitas sampling ini. Contoh yang purposif ya. Yang kemarin si Mary bilang saya cuma mau di satu ini, di satu tempat ya. Atau Ibu Pakainya siapa? segala Yang macam kemarin daya. nanya dia hanya Iya melakukan langsung. di satu wilayah juga ya, di satu sekolah. Nah, itu purposif ya. Itu purposif. Kalau maunya yang lebih bagus ya berarti seluruh Jawa Barat misalnya. Skupnya dikecilkan lagi mungkin seluruh kota Bandung seperti itu loh ya. SMA-nya SMA negeri. Kita mungkin seperti itu. Tapi kita ambil semua. Nah, itu sifatnya nanti probabilitas. Tapi kalau kita ngambilnya cuma satu sekolah sebagai bahan objek penelitian kita, Tapi Bu nah Minerva kita lah bisa harus masukkan dia jalan-jalan. seperti Tidak yang lihat berikut ini. ditengok Ini lah bukan mereka habis Monas itu. posif ya, tapi purposif ya. Purposif itu bertujuan. Artinya Mama, tujuan kita ya hanya ngambil yang di tempat situ. mama nelfon bukannya Oke? Monas. Yang lain-lain nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nah, bagaimana cara kita melakukan penelitian? Ada instrumennya. Instrumennya itu bisa berupa tes, pre-post, Iya kan tentu dari nanti data yang dulu. didapat data kuantitatif, atau Ini berupa dosen ilmu. kuesioner atau angket, kemudian interview, observasi, dan Tadi dokumentasi. langsung Nah, ini baca paling yang penting viral sudah orang Bapak itu. Ibu Makanya dapat kutanya, ya. ada yang orang ini bisa Harus jalan ada juga. uji validitas instrumen kita. Validitasnya yang meliputi validitas konstruksi, validitas isi, ataupun validitas eksternal. Ya, kalau validitas isi ini harus menggunakan korelasi produk momen dari person. R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0,3. Ya, tidak boleh Apapun lebih nanti kecil hasilnya dari itu. Minar Kalau tak tidak, berarti senyum. ditolak. Itu Nah, PPTN validitas yang Minar. berikutnya lagi ya tentu validitas konstruksi yang ada expert judgment ya, terutama untuk penelitian R&D. Kemudian setelah kita dapat bahwa instrumen kita sudah valid, tentu kita harus Kalau kita lanjutkan masih ada dengan banjir juga. uji berikutnya lagi, yaitu Semoga uji pernah. reliabilitas instrumen dengan Apa menggunakan rumus perahunya? alfa Itu aja dia. Cronbach. Ya, ini yang paling umum dilakukan. Nah, ini yang kemarin saya sudah kasihkan, ini mungkin lebih enak. Kalau datanya nominal, Dan udah ya, banyak gaji mamanya apakah dia sekarang. berpasangan atau dia tidak berpasangan, bisa dilihat di sini semua. Ya, kalau dia ordinar, yang ini. Ya, tapi penelitian kita kan nanti masuknya di sini, ya. Oke, tapi kalau yang untuk apa? Menggunakan skala Likert tentu dibalikin ke sini ya.
Kalau skala Likert dibalikan ke sini. Nah, apakah lebih dari 2 sampel? Iya dong, pasti. Kalau lebih dari 2 sampel, apakah dia berpasangan atau dia independen? Independen artinya tidak berpasangan. Seperti yang kemarin saya bilang, ada Kruskal-Wallis atau one way ANOVA. Ya, Iya, itu kalau tadi yang kita aku bilang. melihat Maunya kulit asosiasi apa? atau Nyururan dulu hubungan, dari ya sini. kita gunakan rumus ini. Kerimbat-kerimbat, Tidak iya. boleh menggunakan Biar rumus yang di fresh, sini, iya ya betul Bapak betul. Ibu ya. Jadi penelitiannya mau apa? Apakah mau Udah pernah asosiasi Bu Els ke kaki atau kutu? mau melakukan komparasi? KL. Nah, sekarang Udah yang pernah ke ingin kaki saya kutu? tanya lagi, Bapak Ibu kan sudah dapat Iya. metodologi penelitian Di mana dengan pernah? Prof siapa? Enaknya di Suroso, situ ya. Nah, kaki aja ya. apakah dengan Prof Suroso tersebut Badan bisa. dikasih tahu nggak? Jangan kan? Penelitian kuantitatif itu penelitian yang jenisnya apa saja? Kis-kis. Karena udah Yang pernah mana? waktu di isi. Dikirim di emailmu. Yang mana, nak? Belum. Udah aku bilang kerjaan ini makin dikerjain makin tambah. Aduh, tapi ini nggak tahu Bluetooth nih. Tuh, nggak ada yang mau jawab saya. Kenapa tidak ada yang mau menjawab? Nyampe Penelitian ternyata bungsu kuantitatif kisi-kisi jika aku ya, Bang. kita dikasih tahu perbedaannya sih, dokter. Apa perbedaannya? Kalau kuantitatif kita harus kuat dulu di teorinya untuk menguji suatu teori. Kalau kualitatif kita eh, ya harus kuat di Kurang menarik. metodologinya gitu. Buat di mana? Tapi kata Mem, Untuk pengulas kita yang baru ini agak apa? kemarin tuh dikasih tahu untuk menganalisis persoalannya gitu, tapi kurang Ganti jelas lah. sih. Itu dia memang dia sistemnya Luas. Kak untuk mencegah Oh, nepotisme. Mary. Karena Yang saya ambil lain kuantitatif, langsung kalau dijelaskan, kualitatif Pak. nggak terlalu sih. Di rolling lah. Kalau Bapak Ibu nggak Iya. jelas, harus Untuk ditanyain lebih apa? jelas. Karena nanti Sekolah-sekolah itu kalau pun nggak jelas diawasi juga. repot. Iya, sekarang udah ketat yang dua ayam. Apa? Ada yang bisa bantu? Saya udah bilang tuh. Tunggu cek ya. Nah, belum. Semuanya pada diam. Wah, repot nih nanti kalau ujian. Bu Risa tuh nanya sudah. Gak Karena tahu aku malah suka dikirimnya email aku berkomunikasi nggak langsung ada. sama Bu Risa. Gak tahu malah dikirimnya. Oh. Emailku pun gak ada. Saya sambil ngobrol sama istriku loh ya. Tapi sekalian nggak mau jawab sih. Jadi saya mending ngobrol sama istriku. Untung nggak ditinggal pergi sama saya. Sama ibu lainnya nggak mau orang. Coba si Jesslyn nih jawab. Maaf, Prof. Tadi sempat ini freeze Siapa yang internet. freeze? Kemarin ASN dikasih tahu Saya ASN yang apa freeze. kerjanya? Internet saya. Biodata Oh, jawablah software. pertanyaannya. Nggak ASN aja kan? Tadi pertanyaannya nggak ini. Ya Masa yang aku yang makin yang dikerjain, ngetik makin yang banyak. tadi dengar pertanyaan saya coba sampaikan ke Jesslyn. Janganlah ah. Gak sanggup lagi sumpah mencari-mencari Untuk waktu gara-gara itu nanti. penelitian kuantitatif sama kualitatif ya. Tadi Dok Kikyong menanyakan tentang itu. Tadi saya baru bisa jawab yang kuantitatif. Kalau yang kuantitatif itu kan berarti memang harus mengandalkan teori dan metodologi, variabelnya harus terukur. Kalau yang kualitatif, tadi saya bilang saya kurang jelas gitu sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu. Terima kasih.
Hmm? Itu yang oh iya, nggak berteman kita DJ ya. Makan apa aku debak. Makanan makanan resto Korea. Sendirian. Sama suamiku lah. Rekomendasi. Ih baru berangkat Oh, mana tadi bawa Jesslyn jawabannya Kasep. apa? Tadi Nah, pagi no banget. kalian mateng nih mau ujian saya Pokoknya nggak banget bisa buat itu jawab. minus. Ada sih, Dok, kualitatif tidak bisa ada kesimpulan, Baik. tapi bisa didekati dengan Asal semi ngomong. kuantitatif. Yang semi kuantitatif itu pakai data yang sifatnya non parametrik. Itu lumayan. Itu Yang untuk kalian stok pakai berapa hari kan? skala-skala Riket itu Yang ini namanya sekali semi dulu. kuantitatif. Kalau kalian tidak paham mata kuliah Prof. Suroso, kalian akan repot, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kan yang repot kalian bukan saya. Apalagi. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian kuantitatif, masa yang begini yang kalian nggak diberikan oleh Prof. Iya, Suroso? setahu gitu. Iya, setahu gitu. Penelitian Nggak kuantitatif tahu itu kalau cuma yang ada film yang kayak 3. mana ya. Kan pernah Gitu saya kan? singgung minggu Dan ada lalu. KD-KD-nya kan? Penelitian yang Iya sifatnya kan? survei atau Iya kan? korelasional, penelitian eksperimental, penelitian ex post facto. Kan sudah sering ngomong saya, ex post facto itu yang misalnya pakai rekam medis, dapat datanya dari Biro Pusat Statistik, dari catatan di kementerian, dapat datanya dari puskesmas, dapat datanya dari kecamatan, paham? Dapat datanya dari Dinas Pendidikan, dari SLB, misalnya dari Kemenak, ya. Itu data-data yang tercatat itu kita pakai sebagai penelitian kausal komparatif atau ex post facto. Sementara penelitian eksperimental sendiri kan saya udah bilang dibagi menjadi 3. Ada pra-eksperimental, ada yang eksperimental sesungguhnya atau true experimental study, atau ada yang ketiga yang kita sebut sebagai penelitian yang sifatnya semu, eksperimentalnya semu, atau lebih terkenal dengan kata kuasi eksperimental. Kuasai kalau bahasa Inggrisnya, tapi kita nggak pakai gitu, kita kuasi aja ya. Nah, ini yang kita lihat nih, ya. Terus Ada ibunya lagi tengok yang lagi dari situ dah. Nanti membagi-baginya akan bilang lagi, waktu 2 hari ini. pre-eksperimental itu Iya. nanti dibagi lagi, true eksperimental Iya. itu Kayak nanti kita semua pakai gitu loh post-test sekitarnya. atau pre-test, ada Itu desainnya, bangku kalau kalau pundak kami. faktorial yang seperti apa, kalau kuasi eksperimental itu ada contoh lagi, bisa dia dalam bentuk time series design Oh, ibu atau gitu. non-equivalent control, bagaimana gitu ya. Ini bukan ranah saya untuk mengajar Bapak Ibu, ya. Tapi ini ranah pekerjaannya dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Tetapi metodologi penelitian itu erat kaitannya dengan mata kuliah statistik, ya. Kalau tidak Loh betul, jadi nanti pemakaian statistiknya tidak betul. loh jadi Oke, iya. makanya Bapak Ibu teh harus tahu mengenai metodologi penelitian atau jenis penelitian yang akan Bapak Ibu ambil nanti untuk studinya, studi akhirnya. Gitu loh. Wis males aku menjelaskannya panjang lebar. Bu Sugiyarti mau bertanya atau enggak? Baik, Ada Kita dokter. kayak begini pertanyaan nggak Bu tahu lagi Sugiyarti? jawabannya. Ini dokter ingin bertanya terkait apa tadi penelitian ex post facto. Saya kan kemarin ada judul tentang pengaruh lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap pembentukan karakter disiplin. Hmm. Kalau apa namanya berdasarkan penelitian untuk kuantitatif, apakah itu masuk di ini dokter di ex post facto dokter? Datanya dulu Bu. Ibu mau ngambil datanya di mana? Ini kalau data secara aslinya memang belum ada sih dokter. Kayak tadi yang dijelaskan kan ada data dari Dignas dan lain sebagainya. Hanya ini ingin melakukan apa dengan ini kuesioner. Nah, kalau kuesioner berarti bukan ex post facto. Begitu Ibu sudah ngomong pakai kuesioner, sudah nggak pakai lagi ex post facto. Kalau kuesioner itu berarti kita melakukan aksi. Kalau ex post facto itu kita tidak melakukan aksi. Aksi kita itu hanya ngambil data, kemudian kita
ngambil datanya itu datanya sudah tersedia gitu loh. Kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi begitu kita masih harus kuesioner, masih itu mah bukan expose facto lagi ya. Kalau Iya. pengusaha proyek Tidak apa bisa yang dimasukkan kerjanya, weh? kategori expose facto. Coba bertanya supaya Bapak Ibu yang ada di kepalanya seperti Bu Sugiyarti itu bertanya ya. Oh, tahu Dok, kok. Ini si Obadiah itu Sering loh, lihat kok. KM. Apa kau buat kemarin? Ini yang meninggal. Tuh kan saya akhirnya jadi ngobrol. Kalian sih, Berusaha kau buat. dokter ingin bertanya kembali, ya. kalau berdasarkan judul tersebut tadi, berarti masuknya di mana ya dokter ya? Apa judulnya tadi? Tuh, saya ini sudah tua. Susah nangkep, susah nangkep, lambat nangkep, cepet lupa. Bukannya jadi Judulnya seminggu tahun. pengaruh lingkungan belajar dan Eh, teman sudah sebaya, ada kata pengaruh. Kalau sudah ada kata pengaruh, terus lingkungan belajar dan teman sebaya. teman sebaya. Enggak sih, Sudah pakai kayaknya masih pengaruh loh lama. ya. Enggak lama Pasti kan. Udah terlanjur harus basah. penelitiannya kuantitatif. Di lantai, Ya, itu mah iya. sudah pakem. Lantai Kalau satu aja sudah ya. pakai pengaruh ya kuantitatif. Lantai satu, Kak. Iya dokter. Ini nanti masuknya ke penelitian yang mana ya dokter di antara Terserah. Kalau Ibu Sugiyarti kepingin melihat asosiasi, berarti korelasi. Ya, Mau regresi produk apa bisa ini coba? nanti regresinya linear atau regresi berganda. Tapi kalau Bu Tapi Sugiyarti kalau tidak selebihnya mau itu udah melihat kereta aku asosiasi, besar. tapi Lebih ingin besar lagi juga kayaknya mengkomparasi, kontingnya. ya, komparasi loh ya, Jauh macet. mengkomparasi antara tadi Itu hubungan nggak teman tahu. sebaya dengan Baru apa saya satu telepon lagi aku Bu? juga. lingkungan belajar? Lingkungan belajar gitu loh. Kalau mau membandingkan loh ya, Ya. mana sih yang lebih ini lingkungan belajar sama ini? Nah, itu berarti komparasi. Tapi kalau Ibu ingin melihat hubungan, berarti judulnya jangan pengaruh. Hubungan apa dan apa terhadap apa. Itu asosiasi. Nanti yang dikerjakan tetap dia masuk ke penelitian kuantitatif. Tapi ngambil desain yang korelasional atau survei tadi. Oke? Kan Oke. gampang toh? Ya, baik dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Jauh. sudah. Kos. Kos aku, Kak. Baru 17 menit loh kuliah saya. Nanti beberapa menit lagi saya udah selesai. Sama Nerivita nggak mau bertanya. Kak, kosnya nggak sepanaki ya? Nah, mundur dia, mundur. Mundur dulu lah. Loh, Jam kok segini mundur? belum pulang aku ke Loh, belakang sana. Jam minum tuh, Be. mumpung di Zoom saya bisa ada di tempat umum kan saya nggak bisa ngerjain. Pangkatnya wis Nggak beda. bisa, makanya mau pindah kami seminggu lagi. Nah, lo Bulan nggak mau keempat bertanya? kami. Oke. Dok, Gimana bilangnya? bertanya. Pokoknya dia bisa Iya, tembus Kalau ke tadi expose facto, berarti BKN saya sana loh, Bu. selama ini ada salah pengertian ya? Itu Tapi salahnya di berarti mana? kalau dari eh, jalannya dari sini, dari kausal Sunggal ini yang komparatif. ada simpang Alfamart ini. Kausal komparatif. Iya, Tanjung Rejo ya, Berarti Tanjung Rejo ya. komparatif itu kan membandingkan ya? membandingkan. Iya, saya Iya, pikir dengan membandingkan derajat antara masuk, satu variabel dengan masuk variabel situ, lain. habis Bukan nanti itu ternyata ya. lurus lagi gitu lah. Membandingkan Pokoknya sampai satu beda nanti variabel dia dengan tembus. variabel Pokoknya pas lain. di belakang Menkom itu, Tapi yang sudah bisa nanti terjadi. jalannya tembus ke BKN itu. Oh, jadi kita nggak bisa membandingkan untuk yang akan kita lakukan Yang penelitian. akan kita lakukan tidak bisa masuk expose facto. Jadi masuknya desainnya antara korelasional atau masuknya Ah, eksperimental. Itu. I see. Tapi kalau kita senengnya dengan yang dulu-dulu, nggak pernah move on, ya, ya itu sama Bu, sih expose facto. Ya, ya. saya Oh, bisa aku nanti tahu, belum pernah coba, Wan. Kak. Ya, makan rendang. Kira-kira ini orang Padang ini sesuai dengan teori itu kolesterolnya mesti tinggi-tinggi. Benar nggak? Lantas dicek semua sama kita. Wah, habis uang kita. Benar nggak? Nah, karena dia orang Padang, kita bikin kuesioner. Kamu sehari
seminggu makan nasi Padang berapa kali misalnya. Eh, Tiap hari makan nasi Padang. Kalau saya orang Palembang tiap hari dikasih pempek saya nggak nolak, ya gitu. Mau tiap hari juga nggak akan bosan saya makan pempek dengan segala jenis variannya. Setelah itu sudah tahu kita kuesioner, oh ada yang 3 kali, ada yang 5 kali seminggu, ada yang tiap hari. Wah memang ternyata orang Padang ini nggak bisa dipisahkan dengan nasi Padang, benar nggak? Dengan segala varian eh, lauk pauknya yang menurut kita bersantan semua dan ada kemungkinan sesuai dengan teori kolesterolnya akan tinggi. Oke, lantas yang kita ambil kuesioner itu, kita bisa dong lakukan penelitian dengan cek profil lipidnya, kolesterol totalnya, trigliseridnya juga bisa, benar nggak? Asam uratnya juga bisa, ya bisa kita cek. Berapa banyak? Ternyata setelah dihitung-hitung, populasi kita yang harus kita ambil itu nggak bisa 30 orang. Minimal harus 200 orang. Satu kali pemeriksaan begitu, 400 ribu. 400 ribu kalikan 200 orang, 80 juta. Benar nggak? Nah, saya dapat hibah penelitian dari Dikti hanya dapat 30 juta misalnya. Wah, tekor 50 juta. Nah, nggak bisa saya jadi magister. Benar nggak? Tuh, pripun jadinya? Ya bisa, kita akali lagi. Bisa nggak dikurangi jumlah sampelnya? Oh, setelah lihat sini, lihat sana, lihat sini. Oh, bisa dikurangin. Misalnya 30. Ya, 30 orang. 30 kali ke 400 ribu, 12 juta. Masih juga tinggi gitu loh. Oh ya sudahlah, kalau begitu saya coba cari di rumah sakit yang kebetulan orang Padang yang melakukan pemeriksaan darah. Pergilah kita ke Prodia mestinya, misalkan loh ya, ke Prodia, ke ini. Nah, kita tanya, apakah boleh dibuka datanya? Saya cuma untuk penelitian, namanya saya nggak sebut. Nanti kalau ada yang orang Padang ini ya gitu. Nah, atau orang yang lagi ngecek ini boleh nggak ditanyain dia orang Padang atau bukan? Boleh nggak kalau dia orang Padang kasih ini kita tanyain. Ya, kan dia melakukan pemeriksaan berarti sudah di Prodia di Pramita kan berarti dia bayar sendiri toh di situ. Benar nggak? Kita nggak bayarin. Nah, caranya seperti itu. Yang data yang ada Mary, ya itu berarti expose facto. Ya, makanya kalian dikasih soal, silakan berpikir. Saya mau desainnya gimana sih ini? Disitulah yang ingin dilihat. Selama hahaha beberapa bulan ini, kira-kira hahaha kebanyakan hahaha yang masuk atau materinya yang masuk gitu loh. Logikanya nyambung atau enggak gitu loh. Oke, begitu. Berarti Ya, kalau hubungan yang baru itu masuknya eksperimental atau gimana, Dok? kalau yang baru ya masuknya masuk ke kalau kamu sudah kasih intervensi kalau eksperimental mah. Hmm. Kalau cuma untuk tahu begitu mah nggak masuk komparativa ya. Berarti kalau kamu mau komparativa, yang satu pakainya orang Padang yang seneng makan Padang, yang satunya makan nasi Padang tapi bukan orang Padang. Jadi Anda komparativa, apakah ada faktor genetik di sini? Kira-kira ada faktor genetik nggak? Kalau dia nanti tinggi, enggak. Tapi kamu membandingkannya dengan orang Padang, sesama orang Padang, tapi yang orang Padangnya tidak makan nasi Padang sama sekali. Yang tidak suka nasi Padang sama sekali. Gak mungkin kayaknya ya. Hese. Nah orang Palembang semuanya senang makan empek-empek. Coba cari di Palembang tuh. Ada nggak yang tidak suka empek-empek? Nggak ada. Yakin saya. Mau dari baby aja begitu ini. Sudah bisa makan, emaknya udah kasih empek-empek meren. Ya. Bekal yang paling praktis itu empek-empek. Bapak Ibu tahu nggak? Coba perhatiin baik-baik. Yang orang tuanya orang Palembang, ya, bekal anaknya ke sekolah itu pasti dikasih empek-empek. Empek-empeknya dibikin lenggang, ya, empek-empeknya dipotong-potong, dikasih telur, didadarin gitu, dibawa ke sekolah. Perhatiin, ya, perhatiin. Kalau kalian jadi guru iseng ya, perhatiin bekal anak-anak kalian, ya. Itu juga salah satu topik penelitian loh kalian nih. Kenapa nggak ada yang meneliti pengaruh bawa bekal terhadap apa gitu loh?
Karena berpikirnya kan harus ada hubungan dengan pendidikan agama Buddha ya dokter ya. Dikaitkan, bisa dikaitkan. Kan misalnya kalau ini ngambil contoh kesehatan, kesehatan itu juga ada pendidikan pendidikan agama Budanya ada di situ loh, pendidikan kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam ini, eh, mereka diibaratkan Sang Budanya diibaratkan sebagai dokter, benar nggak? Pendidikan loh ya, semuanya bisa dikaitkan dengan pendidikan. Pendidikan tuh nggak harus kayak begini, duduk deh. Kita komunikasi dua arah, ya. Nggak ada mesti kayak gitu kok pendidikan. Dah, tidak ada lagi pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu tolong kerjakan soal latihan berikut. Nggak perlu di screenshot, nggak perlu diapa-apain, ya. Ya. Saya kasih waktu 30 menit. Untuk mengerjakannya, jadi saya tidur dulu. Kalau udah beres, kasih tahu. Tapi kalau ada yang bisa jawab ini secara cepat, 10. Mana? Coba kalian lihat, ada nggak statistiknya? Nanti katanya kau datang dulu lah Kak, baru kita pinjam. Bisa deh? Bisa dong, aku suruh turun. Ada sampai Supri? SMK. Nggak ada PID kan? Nggak. Coba kalau dikasih soal gini bisa jawab Nggak ada apa PID, enggak? itu kantornya. Dicoba dulu dokter ya. Ya. Sekarang pukul berapa? 18.27 dokter. 27. Pukul 19 ya. Silakan. Silakan gunakan ruangan ini untuk berdiskusi. Tidak apa-apa. Ini jawabannya kita discuss atau kita Mau tulis? didiskus, mau sambil komat kamit, mau sambil lari sana lari sini, jingkrak-jingkrak, nggak ambil pusing saya. Penting 30 menit kemudian Jadi nggak ada yang dapat yang kita itu. lihat sejauh mana pencerahan yang kalian sudah dapat Tapi memang nggak rame loh berikan apa itu. kepada saya. Oke, Aku kemarin ke situ juga cari konator. sip. Enggak, maksudnya perlengkap Dipakai Natal. ruangannya untuk bertukar pikiran Tahu kalau aku mau yang banyak bertukar pohon-pohon pikiran itu ya. kan. Aku pikir maksudnya Baik dokter, terima kasih. iya, satu pilihan pun nggak rame gitu, nggak modelnya yang model-model lama. Makanya. Kalau kita tengok konsep-konsepnya cantik-cantik kali kan yang di TikTok itu gitu. Nggak akan ada di sini. Dari mana kayak gitu? Teman-teman, kita diskusi aja ya. Kalau menurut saya, Mr. Robin Hood ingin melakukan penelitian tersebut bisa dijadikan penelitian atau mungkin untuk dilaksanakan karena memiliki nilai aksiologi yang cukup baik gitu ya.
dari segi kemanfaatannya. Teman-teman boleh mungkin menambahkan. Kalau kalau saya bilang bisa, berarti saya akan jawab nanti ke nomor 2A sampai I. Bu Sugiyarti bagaimana? Kalau dilihat dari soalnya sih, ini memang bisa diteliti ya, karena ada variabel X1, X2, dan juga Y-nya. Jadi, Y2 ya Bu ya. Y-nya Fisik 1, dan mental. kesehatan Fisik, ini. fisik dan Fisik mental jadi satu nggak ya? Kesehatan fisik dan mental ini kemungkinan dijadikan satu ini, Bu. Saya itu 2 sih. Dua ya? Jadikan 2, Bu, izin. Ya. Oh, itu juga nanti pengertiannya. Langsung nanti sudah aku bilang restoran Saya sih setuju aja dengan jawaban dari Bu Mary ya, A sampai E. Untuk hipotesis statistiknya ini bisa memakan banyak hipotesis kalau menurut saya. Dari X-nya aja ada 2, Y-nya juga 2. Ini bisa menimbulkan 3 atau 4 mungkin hipotesis. Iya, jadi hipotesisnya nggak bisa H0H1 itu ya. Kayaknya kita satu dulu ya. Kalau satu mungkin bisa jelaskannya, ada yang bisa bantu nggak ya? Kalau menurut saya kan memang betul tadi dari Bu Sugiyarti ada variabelnya ya. Kalau dari teman-teman yang lain bisa bantu tambahkan nggak ya? Kalau saya juga sependapat dengan Bu Sugiyarti ya. Yang pertama memang ada variabelnya dan kedua bisa diteliti. Iya. Gitu. Nah, apa namanya, untuk kesehatan fisik dan mental itu kan kita bisa, kalau fisik kan bisa dengan misalnya ketekanan darah, gula darah, kolesterol itu kan bisa kita ukur, ada apa namanya, bisa diukur lah istilahnya seperti Ya. itu. Ya, denyut nadi gitu ya. Iya. Apa tekanan darah ya. Kalau Kalau mental bisa kali diukur. dengan emosi, kestabilan emosi, kemudian apa kemampuan untuk konsentrasi kemungkinan bisa. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Bukannya variabel itu memerlukan indikator ya? Iya, Atau enggak sih? harus bisa dilihat subvariabel dan indikator ya. Iya, maksudnya kita melakukan penelitian atau mempunyai suatu variabel kan kita juga harus melihat nih indikatornya ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ada indikatornya kan, apakah ini bisa layak atau tidaknya kan juga belum tahu nih. Kita kan belum tahu ada indikatornya atau tidak. Menurut saya itu dulu dilihat dari indikatornya ada 2 atau tidak. Oke, baik. Berarti dari setiap variabel kita lihat subvariabel dan indikator gitu ya. Ya, kita coba cari ini dulu, apa masing-masing dari indikator dan subindikatornya ada atau tidak. Berarti untuk apa namanya, variabelnya itu berarti tentang puasa Buddhis, meditasi mindfulness, dan kesehatan fisik dan mental. Benar apa Berarti tidak? untuk berarti untuk indikatornya X1-nya itu puasa Buddhis, X2-nya perilaku mindfulness ya. Iya. Saya bantu ketik ya. Kalau yang lain boleh bantu juga silakan. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Takutnya nanti saya yang salah ini. Kalau menurut saya ya, kesehatan fisik dan mental. Menurut Iya, saya Y1. Jadi nggak ada Y1, Y2 karena kan biasanya selalu digabung mental health Iya. gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau yang lain apakah ada yang ingin berpendapat? Karena kalau kita, ini pendapat saya ya, kalau misalnya kita melakukan penelitian hanya untuk kesehatan fisiknya saja tanpa mentalnya kita teliti secara langsung, karena secara otomatis fisik dan mental itu juga saling berhubungan. Apalagi dalam mindfulness itu kan berkesadaran ya. Kalau pikiran kita buruk itu juga akan berpengaruh ke fisiknya kita. Iya, betul. Tuh sih. Itu kalau pendapat saya. Oh ya, jangan lupa teori ya, teori pendukungnya ya. Ya, Rasanya sih teori-teorinya sih ada ya, puasa Buddhis, perilaku mindfulness.
kesehatan fisik dan mental pasti banyak sekali untuk teori ya. Coba teman-teman yang lain siapa yang mau mencari untuk teori ini? Mungkin kalau yang efek itu menurut saya lebih kayak ke Atasila Apa ya? sebelum Kalau pembantu hari Waisak apa itu dibuat? menjelang itu kan termasuk dalam salah satu Cuma kegiatan dibuat efek gitu ya? Nggak apa perlu nanti jadi puasa rapat di kayak dalam gitu. agama Buddha kan. Ya, Tentu mungkin ada Yang luhur, bagaimana yang luhur? Oh, Puasa Buddhis saya ada baca sih di tesisnya kakak tingkat gitu. Ada kesehatan mental. jadi kalau misalnya kayak apalah dia cuman Oke, baik. Kalau misalnya ngambil kita ngambil masuk apa ke Kak? poin Ngambil 2A, termasuk ke dalam daun pisang, penelitian tapi bukan apa? dari kebunnya. Oh, dibuat-buatin aja gitu. Ada sih sebenarnya kalau untuk yang berkaitan dengan puasa Buddhis Ada. ada. Bante Wandi, silakan Bante. Oh, kupikir kubu aja semua wirausaha. Itulah kejadian dulu yang anak-anak Silakan kita Bante. susah dapat bantuan. Nggak kedengeran suaranya. Kenapa orang tua nggak edukasi? Kan banteng. nggak ada suaranya Bante. Sekarang masuk terdengar. Iya, terdengar Bante. Izin menambahkan seperti yang dari teman-teman dari masukan tadi, saya setuju dari penelitian ini bisa kita teliti karena kita bisa melihat secara jelas variabel-variabel dari penelitian ini seperti puasa, perilaku, dan kesehatan. Jadi menurut saya ini bisa kita teliti dan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif eksperimen sih menurut saya sih. Untuk teorinya sudah pasti banyak sekali teori yang mendukung dari teori puasa seperti yang dijelaskan tadi oleh Yang Luhur Aris Sugata, dan perilaku tentu banyak sekali teori yang mendukung tentang perilaku dan kesehatan. Kesehatan ini ada dua tadi, fisik dan mental. Jadi variabel Y-nya tuh kesehatan gitu. Itu sih menurut saya, jadi bisa diteliti dan ini masuk ke dalam penelitian kuantitatif eksperimen. Itu sih Bante, ya. Menanggapi kalau misalkan ini tadi kan eksperimen ya, karena kita melakukan penelitian. Dan tadi kan dijelaskan bahwa untuk eksperimen itu kan ada dibagi menjadi 3 ya. Penelitian eksperimen, sebentar. Yang untuk kuantitatif itu kan ada 3 korelasi, terus kemudian ada eksperimen dan juga tadi expose facto. Nah, di bagian yang eksperimen itu kan ada dibagi 3 ya. Iya. Itu masuk yang mana ya? Kan sebentar saya. Nah, ada desain eksperimental, desain eksperimental sesungguhnya, dan desain eksperimental semu. Karena tadi dibagi menjadi 3. Jadi mungkin kita lebih bisa fokuskan lagi dari ketiga itu ke bagian yang mana. Saya masih mencari teman-teman yang lain. Kalau kayaknya pernah disinggung ya, Dokter Gigi yang pernah menyampaikan tentang penelitian yang berkaitan dengan puasa Buddhis. Kan maaf kalau memang saya salah mengingat, dan ini tolong koreksinya, itu masuknya ke kuasi eksperimental atau bukan ya? Kayaknya pernah dijelaskan kan ada tentang kuasi eksperimental seperti itu.
Iya, Bu Sugiyati. Ya, Kuasi. Kuasi ya. Oke. kuasi izin ini berarti kuasi yang mirip dengan eksperimen sesungguhnya ya, tapi tanpa ada pengacakan, random gitu. Ya, oke baik. Ya, jadi kalau maaf lagi batuk ya. Jadi kuasi eksperimental itu betul, saya ada catatannya pengaruh puasa Buddhis terhadap kolesterol dan hipertensi itu disebut kuasi eksperimental karena kontrol tidak bisa seluruhnya dikendalikan gitu ya. Kalau true eksperimental bisa diatur kayak misalnya kita melakukan eksperimen terhadap tikus gitu kan. Jadi suhunya bisa kita atur dan lain sebagainya itu kalau yang true. Jadi masuknya sepertinya kuasi eksperimental ya betul ya. Berarti yang pertama sudah ini ya, sudah terjawab ya yang A ya. Saya ulangi kembali, berarti untuk penelitian ini bisa diteliti karena yang pertama terdapat variabel dan yang pastinya bisa diteliti. Variabelnya itu X1-nya puasa Buddhis, X2-nya perilaku Buddhis, Y1-nya kesehatan fisik dan mental. Apakah ada tambahan lainnya? Oke, baik. Dan ini termasuk ke kategori kuasi eksperimental. Ya, penelitiannya itu kuantitatif eksperimen dengan kuasi eksperimental, mungkin seperti itu. Penelitian kuantitatif eksperimen, kemudian apa tadi? Dengan kuasi eksperimental. Oke, baik. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Bila jawaban nomor 1 adalah memungkinkan, maka pertanyaannya adalah yang A itu termasuk dalam ini udah kejawab ya berarti ya? Iya, Jawabannya kuantitatif eksperimen. Terus Metode kuasi eksperimen. metode kuasi eksperimen ya, eksperimen. Oke, berarti yang A termasuk ke dalam penelitian apa? Kuantitatif eksperimen dengan metode kuasi eksperimen. Next, kemudian yang kedua adalah sebutkan identifikasi penelitiannya. Ada yang ingin menjawab? Identifikasi penelitian. Identifikasinya bisa sesuai. Bentar. Ya, silahkan. Dibuat pertanyaan aja, Ci. Dari masing-masing tadi efek puasa, apakah efek puasa berpengaruh kepada kesehatan? Dibuat banyak saja begitu coba. Efek puasa, terus selanjutnya perilaku mindfulness, apakah berpengaruh dengan kesehatan fisik? Identifikasi penelitian itu bukannya ini ya, kayak masuk ke variabel bebas atau variabel terikat gitu ya? Masalahnya dalam penelitian itu oh iya. Di metode penelitian kan kita kenalnya ini ya, identifikasi masalah ya. Lalu batasan masalah gitu ya. Identifikasi masalah itu pendataan masalah yang sesuai dengan tema atau topik penelitian. Berarti kayak Buat kita menemukan faktor-faktor.
Berarti Siap. rumusan masalah, Ci. Mungkin dari narasi tersebut kita bikin judulnya karena di sini kan belum ada Ya, judulnya. betul. Baru dari situ nanti kita tahu nanti batasannya di mana. Mungkin seperti itu. Ya, setuju, Ibu. Dari latar belakang nanti ada temuan-temuannya, kemudian turunannya ada identifikasi. Tapi kalau dari judul ini kita bisa sama-sama lihat sih, Ibu, Bapak, dan Saudara. Satunya puasa Buddhis, keduanya mindfulness. Masalah kesehatan berarti lebih fokus ke yield, gitu. Soal kesehatan. Ada masalah apa? Maaf yang luhur, sebelumnya suaranya yang luhur kecil besar gitu tidak stabil sehingga agak kurang jelas. Oh ya, maaf, nanti saya ganti mikrofon dulu. Oke, baik. Silakan teman-teman berdiskusi dulu. Pengaruh efek puasa Buddhis dan Izin ya. Mungkin kalau identifikasi masalah itu kayaknya permasalahannya kayak misal nih kalau dicontoh tuh kayak misal ada pengajaran model-model pembelajaran. Nah, itu kan nanti permasalahannya adanya pengajaran yang monoton. Nah, kayak gitu loh. Kalau identifikasi masalah. Jadi kira-kira dari narasi efek puasa ini ada nggak ya permasalahan yang bisa tercetus judul ini gitu. Baik, izin menambahkan. Kalau dari saya sendiri sih, karena ini masuk ke dalam penelitian eksperimen khusus untuk identifikasi masalah, karena kita tidak mengetahui dampak dari puasa tadi terhadap kesehatan. Kalau menurut saya untuk identifikasi masalahnya, yang pertama kita bisa langsung apakah puasa Buddhis secara langsung berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental gitu. Itu untuk identifikasi masalahnya gitu. Iya, Jaslyn mungkin bisa dilihat di chat juga ya, Ibu Rusniati dan Pak Dhani juga sudah mengetikkan. Ya, jadi persis yang Prof. Suroso sampaikan berarti seperti itu identifikasi penelitiannya. Tadi juga menarik yang yang Bu Sugiyarti sampaikan ya, yang dari mindfulness itu hubungannya dengan kesadaran berarti pengaruhnya dengan kesehatan mental gitu ya. Nanti Berarti di sini efek sama pengaruh itu sama atau beda ya? Setahu saya sih sama. Kalau misalkan sama, berarti dari yang Bu Rusmiati sama Pak Eri ini sampaikan berarti menjadi ini ya pengaruh puasa Buddhis ya, yang efeknya kita ilangin ya berarti ya. Bagaimana kalau efektivitas? Karena di sini pengen melakukan penelitian mengenai efek, jadi mungkin betul sih efektivitas mungkin ya. iya betul. Beda sih kalau efek ini hasil efeknya itu akibatnya apa? Kalau pengaruh itu kan berarti ada hubungan. Yang jadi lebih nyamannya lebih
pakai apa? Tadi efektivitas ya. Efektivitas sih kalau saya, nggak tahu teman-teman. Oke. Saya juga efektivitas sih. Efektivitas. Ya, karena Efektivitas puasa Buddhis dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Sartika. Ya, efektivitas bukannya ke kualitatif ya teman-teman. Menurut saya sih, eksperimen ya. kalau menurut saya sih ya semuanya ini aja, pengaruh aja sih. Kalau pengaruh kan jelas ke kuantitatif gitu. Saya setuju dengan Pak Deddy tadi, lebih baik ke pengaruh karena dikaitkan dengan kaitan yang pertanyaan saya nomor 3 nanti, apakah pengaruh atau apakah efek puasa Buddhis secara bersama-sama dengan perilaku mindfulness berpengaruh terhadap fisik dan mental. Itu ada X1 dan X2 mempengaruhinya bersama-sama. Iya. Kalau kuantitatif seperti itu. X1 ke Z, X2 ke Z, dan X1, X2 ke Z ya, seperti Pak Eri ya. Ya betul. Begitu juga Bu Sugiyarti memberikan pertanyaan tadi juga masuk. Jadi kita boleh menghubungkan di luar hubungannya X1, X2, dan Y ini dengan Y yang lain agar menjadi batasan bahwa kita meneliti itu hanya fisik dan mentalnya saja atau hanya puasanya itu puasa Buddhis saja. Berarti puasa Buddhisnya seperti apa? Perilaku mindfulness itu seperti apa? Nah, dari pertanyaan itu nanti semakin banyak kita buat 10 pertanyaan, nanti yang dibuat yang kita ambil hanya 3 saja. Oke, baik. Jadi sesuai dengan ini diskusi kita berarti tetap memakai pengaruh ya, teman-teman. Ya, pakai pengaruh saja. Sepertinya cocok ke situ ya. Tapi kalau benar sih, kalau teman-teman ini pengaruh tadi dari Pak Eridani, Pak Deddy juga bilang, kalau kita ambil judul di awalnya efektivitas, nanti ini jadi campuran, mixed method. Iya, betul juga. Ada terhadapnya soalnya itu ada belakangnya. Jadi mixed method nanti jadi campur jadi penelitiannya. Kalau dari segi apa? Tadi kita udah identifikasi, kemudian kita sudah sama-sama diskusi. Tadi kan metodenya udah ketahuan, kuasi eksperimental. Jadi ini lebih fokusnya ke itu, kuantitatif. Dan tadi Pak Eridani juga udah bilang rumusan masalahnya nanti kan dibuat berapa tadi 3 ya, kalau mau buat 3 gitu. Nanti rumusan masalah itu kan dijawab di belakang itu di kesimpulan di bab 4 lah. Jawabannya juga 3 lagi, kalau rumusannya 3, bab 4 jawabannya 3 lagi gitu. Ini ada dari Ibu Pramudita ya. Jika pengujian intervensi, misalnya kelompok puasa dan mindfulness dibandingkan dengan kelompok kontrol, berarti yang tidak mendapatkan intervensi itu, maka termasuk penelitian eksperimental. Tapi jika hanya mengukur hubungan antara variabel, maka masuknya korelasional. Oke, baik. Jadi kalau misalnya udah ada kata pengaruh, berarti pengaruh efek puasa Buddhis atau langsung pengaruh puasa Buddhis. Bu Sugiyarti?
Kalau dari bahasanya itu langsung misalnya pengaruh langsung puasa Buddhis. Oke, baik. Langsung pengaruh puasa Buddhis ya. Oke, Oke, baik, Bante. Kemudian kita lanjutkan kembali ke bagian B, identifikasi penelitian. Di sini di chat ini sangat banyak ya. Jadi kita harus mengambil 3 saja. Kira-kira mau kita ambil dari siapa aja? Bukan 3, Ci. Sorry. Identifikasi itu semuanya permasalahan penelitian itu kita identifikasi. Jadi semuanya masuk termasuk punya Bu Sugiyarti. Nanti baru ada pembatasan penelitian itu baru 3 pertanyaan tersebut. Oke, baik. Berarti ini ada beberapa yang mirip ya. Ini ada beberapa yang mirip jadi diambil. Iya. Karena memang seperti ini sih pertanyaan-pertanyaannya identifikasi masalah sih. Oke, jadi saya ambil punya siapa dulu nih? Berarti kalau tadi Iya. kita kembali ke ini tadi ya, yang puasi itu tadi ya. Kalau puasi itu berarti ada yang di apa namanya? Ada kelompok kontrol dan kelompok yang tidak bisa kita kontrol. Iya. Nah, ini sebentar identifikasinya. Ya, ini tadi Bante sudah chat. Kalau yang dari Bante Wandi berarti X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Terus tadi Identifikasi masalah bukannya ini ya statement ya, bukan pertanyaan ataupun apa yang kayak tanda tanya gitu. Ya, identifikasi masalahnya sih. Iya. Sebetulnya masalahnya ini contohnya kan kalau pengalaman saya ya itu kan variabel Y-nya dulu kan saya skripsi itu minat. Berarti untuk meningkatkan minat belajar itu harus pakai mindfulness, pengaruh mindfulness terhadap minat belajar gitu kan. Tadi contoh masalahnya kayak cemas atau sedih, marah itu kan bisa jadi masalah juga. Berarti adanya mindfulness ini untuk meningkatkan kesehatan mentalnya gitu misalnya gitu. Berarti misalkan pentingnya puasa Buddhis dan meditasi mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental, bisa ndak ini yang dohon? Bisa sih Bu. Ya bisa saja. Kalau contohnya kan misalnya kita ini ya, kan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, kalau ada puasa itu pengaruhnya gimana ya gitu? Terjadinya efeknya apa sih puasa? Apakah cara berpikirnya bisa ngeblank? Kalau orang puasa itu kan konsentrasinya buyar misalnya. Iya, Itu bisa betul. jadi masalahnya seperti itu. Nah, kalau puasa seperti itu. Kalau mindfulness kan ya fokus perhatiannya gitu. Kalau fokusnya nggak terarah, ya nggak bisa kita sebut mindfulness. Contohnya ya kayak rasa sedih, rasa cemas itu kan bisa. Kayak gelisah atau gimana ya. Contoh-contohnya seperti itulah. Atau bisa juga pentingnya melaksanakan puasa Buddhis untuk mendukung kesehatan mental. Gimana ini? Jadi mau apa teman-teman?
Kalau mungkin saya bisa menambahkan satu kayak minimnya edukasi tentang manfaat mindfulness dan puasa mungkin itu kan jadi kayak statement juga sih. Menurut teman-teman gimana? Berarti kurangnya pemahaman puasa Buddhis gitu. Ya Iya, bukan yang luhur. iya, Hmm? itulah. Yang luhur Vita boleh diulang kembali karena suaranya tadi sempat hilang. Bisa ditulis kurangnya edukasi tentang mindfulness dan manfaat puasa Buddhis. Manfaat puasa aja sih. Tapi tambahin Buddhis juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang bagian identifikasi penelitian, itu tadi ada kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi, sama aja ya. Kurangnya edukasi tentang mindfulness dan manfaat puasa. Kemudian, apakah puasa Buddhis secara langsung berdampak kepada kesehatan fisik dan mental? Atau gimana, Bu Sugianti, Bu Meli, dan teman-teman? Kalau Dan saya kopi dari yang Bante Wandi ya, ditambah dengan yang kurangnya edukasi. Belum dok, belum selesai dok. Teman-teman, Ci, ya. ini mau yang jawaban yang B itu mau pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Kalau rumusan masalah baru pertanyaan nggak sih? Ya Ci, betul Ci. Iya benar. Jadi pernyataan. Nah, silakan teman-teman. Ada lagi? Selain kurangnya edukasi, kemudian mau saya masukin apa lagi, teman-teman? Yang lain? Ibu Kartika, Bu Maya, Pak Tripitoyo, Bu Parniatun, Ayo nyumbang, nyumbang. marilah kita. Silahkan. Ada lagi kurangnya edukasi tentang mindfulness. Atau bisa juga yang lain. Dari Bu Mary, ada Bu? Pak Ridani? Saya screenshot dulu. Teman-teman, Mungkin kalau susah ditinggal aja dulu, C. Lanjut yang baik, berarti C untuk gitu. saat ini poinnya dua ya. Kita mengidentifikasi bahwa pentingnya puasa Buddhis dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental, kemudiannya kurangnya edukasi ya.
Kemudian next di bagian C, batasan penelitian. Nah, batasan penelitiannya seperti apa teman-teman? Mungkin ini masuk ke subjek juga ya, subjek penelitian yang akan kita ambil, terus di mana. Mungkin kalau melihat dari variabel Y-nya kayaknya usia nggak sih, Ci? Iya, kelihatannya usia ya. Kalau anak-anak kayaknya belum masuk ke puasa Buddhis dan kesehatan fisik ya. Mungkin dewasa ya kriterianya ya. Ya, kriteria dewasa. Kira-kira dari usia berapa sampai berapa mungkin? Dewasa kita anggap dari dewasa muda atau dewasa ya. Mungkin dari 20 gimana 20? Paling nggak kita ada tahu yang disebut dewasa itu dari usia berapa sampai berapa gitu. ya mungkin dari 20 ke atas. 21 ke atas. Dosa ke atas. Nah, jadi batasannya apa? Atau mungkin kita lihat juga 18. subjeknya, kita kan di mana. Mungkin misalnya subjek penelitiannya mahasiswa di Semaratungga S1 S2 gitu. Jadi usia sekian, lalu apa tempat penelitiannya di mana gitu. Ya, kalau menurut saya sih umur 20 ke atas di STAB sama tunggal gitu. Karena kan Kenapa harus kalau umur? Oh iya. karena kan kalau mahasiswa kan bervariasi ya usianya, ada yang mungkin ada yang 30-an, ada yang 20-an gitu. Seperti itu. Iya, iya karena kalau mahasiswa betul. Dan kenapa STIAB Semaratungga? Karena kan ini efek puasa Buddhis ya, jadi kita cari yang Buddhis kali. Ya, betul. Kita juga subjeknya mahasiswa Semaratungga juga sih, Ci. Makanya kita Iya. ambil. Jadi Sorry Bu Jesslyn. Kalau di chat itu, Bu Pramudita itu menyampaikan menurut saya subjeknya itu individu atau orang yang sudah mempraktekkan puasa Buddhis dan mindfulness secara aktif. Kalau kita mengambil itu berarti kita bisa mengambil contoh mungkin para biku atau samanera. Samaneri itu kan secara tidak langsung mereka mempraktekkan puasa Buddhis setiap hari dan juga praktek mindfulness. Itu yang apa? Ini sih. Iya, mungkin itu yang sudah semester 3 gitu kan. Kalau dulu kami jadi Samanera itu pas semester 3 gitu, 2 minggu atau 10 hari gitu. Gitu sih Bu Sugiyarti. Atau ke yang luhurnya aja gitu. Karena kan kalau yang luhur kan lebih banyak waktu untuk bermeditasi atau berkala bojana gitu. Ayo monggo para yang luhur. menurut saya nggak harus sama neri sih. Kan efek puasa Buddhis dan perilaku mindfulness kan bisa dilakukan sama semua orang yang punya niatan. Nggak harus sama neri dan sangga gitu. Nah itu Garawasa dan Pabajita betul. Tapi ya kalau dari judulnya itu kan Mungkin langsung soalnya ya diambil. mahasiswa. Jadi siapa aja bisa dong jadi peserta Iya. subjek penelitian. Berarti Pabajita bukan batasan ya? Izin dari Ya saya. dong, siapa aja bisa. Silahkan Bante Wandi. Baik, supaya kita tidak membingungkan untuk masalah subjek penelitiannya, kalau saran dari saya lebih baik langsung ke peserta. Kita khususkan peserta karena kita ini kan melihat hasil dari perilaku praktek dari puasa dan mindfulness seperti tadi kan, biar enggak terlalu lebih luas masalah tentang subjek, karena kan kita mikirkan untuk batasannya gitu. Jadi menurut saya langsung aja batasannya itu pada peserta yang melakukan praktek puasa dan perilaku mindfulness gitu. Kalau masalah subjek enggak, kita tidak perlu menjelaskan terlalu luas sih di masalah tentang batasannya. Langsung tertuju pada peserta. Berarti pada individu yang melakukan praktek puasa ya. Ya, bagi yang mempraktekannya berarti. Berarti ya mahasiswa Semaratungga itu mempraktekkan. Mm-mm. Ada praktek nggak? Praktek dong.
Ibu. campur. Oke, lanjut. Sekilas info ini udah jam 7.10 ya, karena jam 7.30 kita ada kelas lagi. Mari kita Oh iya, dokter, diskusi. kita ada kuliah 19.30. Kita masih ada 20 menit lagi sih. Kayaknya kalau di cut di sini lagi seru. Bentar, Ci. Tadi ini di WA itu filsafat hari ini nggak ada. Tadi kata Bante Wandi. Kita nggak ada kuliah, Bante Diti. Iya, coba mungkin di sekolah lagi di grup kayaknya tadi Bante Wandi bilang nggak ada. Iya apa nggak Bante? Ada Nah, itu yang kemarin ya, yang yesterday. kemarin. Yang kemarin, yang pas minggu. Malam ini ada. Malam ini ada. Ada. Iya, ayo. Ci, itu punya saya sudah saya tulis, coba dilihat di chat, Ci. Oke, baik. Oh, yang sekolah SMU Semaratungga kelas 1. Apakah siswa sekolah di SMU Semaratungga kelas 1 Kabupaten Boyolali melaksanakan puasa Buddhis dan perilaku mindfulness? Kalau dulu kami sih pas semester 3 wajib Ya. loh, Bu, wajib. Nah, yang harus seperti itu sih, harus yang dia wajibkan atau yang sedang mengikuti program. Oke, baik. Berarti untuk batasan penelitiannya itu mahasiswa atau mahasiswi STIAB Maratungga yang melakukan atau mengikuti praktik Program. Iya, praktik. program praktik puasa. Kata Dan pengantarnya, Ci, kalau mau ambil objek itu, kata pengantarnya diambil yang di atas itu punya saya. Jadi harus ada batasan, populasi, variabel, waktu, dan konteks seperti Mbak Maya Angestini sampaikan. yang ini ya, yang Pak Aridani yang mengingat keterbatasan penulis gitu ya. Oke. Oke, silakan lanjut. Untuk hipotesis penelitian, hipotesa. Bante Wandi sudah menjawab tuh, Ci, di Ya, chat. sebentar ya. Belum selesai ngetik. Mana sih? Oke, berarti ada 3 ya. Adanya pengaruh praktik puasa Buddhis terhadap kesehatan fisik, pengaruh mindfulness, dan X1, X2 pada Y1. Oke, next. Untuk variabel konsepsionalnya. Silakan teman-teman. Konsepsional. Kalau puasa Buddhis berarti ini ya, yang apa kita tidak makan lebih dari jam 12 siang itu ya. Iya, Wikala Bodhana, Bu. Ya, nah, Ya, kita harus tahu perbedaannya dulu ya, variabel konsepsional dan operasional di bawahnya. Yo. Jadi Teman-teman ada yang dapat teorinya? Ini saya lihat sih googling. Konsepsional itu variabel yang didefinisikan secara teoritis dan abstrak. Kalau variabel operasional, bagaimana variabel konsepsional diukur dalam penelitian? Apakah mendapatkan definisi yang sama, teman-teman? sama Bu Mary. Berarti yang konsep itu kan berdasarkan teori. Ya, berdasarkan teori ya. Izin menjawab, kalau menurut saya yang konsepsional ini berarti yang di luar dari variabel yang 3 ini.
Karena variabel yang tidak terlihat dan tersembunyi dalam suatu fakta yang kita akan kaji, namun dapat diungkap dan diteliti dengan menggunakan indikator yang ada. Bagaimana maksudnya, Pak Dani? Variabel konsepsional ini adalah variabel yang tidak terlihat atau yang tersembunyi dalam suatu fakta, namun dapat diungkap dan diteliti dengan menggunakan indikator-indikator yang ada. Jadi variabel-variabel yang di bawah yang kecil-kecil ya, di bawahnya X1, X2 atau Y Oh, yang ini. subvariabel itu berarti ya? Bukan. Ya, Oke. Ini yang luhur Natalia, yang luhur Liauren ya? Iya, Ci, saya ada dapat ini. Oke. Ini contoh aja sih, Ci. tapi itu udah masuk, itu udah bener ini tentang berat Ya. badan, kesehatan jantung ini. Ya, contohnya kayak stres, mindfulness. Jadi kita pakai yang yang punya Lia Natalia ini ya. Berarti kalau variabel konseptual ini berarti indikasi-indikasi ya. Iya. Bisa dikatakan begitu, betul sama Nera. Bisa dikatakan indikasi, tapi ada hubungannya di dalam poin-poin di bawah-bawahnya ini, di variabel-variabel yang kita teliti. Berarti saatnya kita membuat suatu subvariabel dan indikator ya, dari variabel-variabel yang tadi kita temukan di awal. Demikian? Yang luhur Liauren ini variabel konseptualnya yang sesuai dengan yang kita latihan atau tadi apa sebagai contoh atau bagaimana? Hanya sebagai contoh aja sih, Ci. Saya nyari-nyari gitu di Google. Oh, jadi bukan yang konsepnya Iya, cuman Budi agak terkait gitu. Mungkin bisa dipakai gitu. Oke. Ini saya kalau baca di internet, karakteristik dari konseptual itu tidak langsung dapat diukur. Memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat diuji. Kalau yang operasional, yang dapat diukur atau diamati. Disesuaikan dengan alat pengumpulan data. Bahkan pada kalau gambaran dari saya sendiri sih, dari variabel konseptual dan operasional, kalau menurut saya konseptual itu ya secara umum konsep dari teori itu, dan operasional itu mana yang kita teliti gitu. Misalnya konseptualnya itu yaitu puasa itu kan secara umum dijelaskan dengan teori-teori yang mendukung gitu kan. Perilaku juga. Untuk operasionalnya kan kita melihat variabel-variabel yang akan kita teliti, seperti tadi puasa Buddhis dalam kaitan seperti tadi kan, atau sila puasa Buddhis gitu kan, itu yang kita teliti untuk operasionalnya. Terus perilaku mindfulness yang kita teliti, mindfulness atau perilakunya kita teliti. Perilaku berarti untuk operasionalnya tuh perilaku mindfulness itu. Kalau saya sih operasional itu variabel yang kita teliti, konsep yang kita teliti itu. Kalau konsepsional itu yaitu konsep secara umum gitu sih. Berarti konsep secara umum maksudnya kayak teorinya gitu ya, Bante ya? Iya benar, secara umumnya
puasa. Iya, berarti nanti kita harus jelaskan variabel konsepsionalnya puasa, teori puasa gitu ya. Terus perilaku tadi perilaku ya. Iya, betul. Ya, Lalu teori kesehatan. Iya, ya. berarti langsung dibuat saja. Oke. Iya, ini saya juga membaca bahwa kalau yang konseptual itu dia merujuk lebih ke pengertian teoritis atau yang umum dari variabel tanpa spesifik pada cara pengukurannya. Kalau operasional itu yang lebih spesifik dan menjelaskan bagaimana variabel akan diukur atau diamati dalam penelitian. Berarti yang dikatakan oleh Bante Wandi itu benar, sepertinya. Hanya saya penasaran dengan yang disampaikan Pak Eridani ya. Siap. Ya, tadi mungkin Pak Dani mendengar yang disampaikan Bante Wandi. Terus kami juga membaca seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Eridani mendapatkan apa ya pengetahuan tentang definisi variabel konsepsional itu. Izin menyampaikan. Jadi kalau menurut saya itu kan yang di F sudah dikasih clue. Variabel operasional pada penelitian tersebut adalah. Berarti variabel operasional itu berarti kalimat yang ada di judul ini adalah puasa Buddhis, satu. Yang kedua, perilaku mindfulness. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Itu operasional. Sedangkan konseptualnya baru kita ambil yang tadi saya sampaikan. Misalnya di bawahnya puasa Buddhis atau secara luas puasa Buddhis. Terus perilaku mindfulness secara khusus apa atau secara luasnya apa. Begitu juga dengan fisik, bisa berhubungan dengan yang lebih luas apa, yang lebih khusus lagi berbicara tentang tadi ada stres dan lain-lain tentang mental ini. Nah, itu yang dimasukkan ke variabel konseptual. Jadi semakin banyaknya variabel konseptual itu kita kerucutkan di variabel operasional itu dengan 3 judul tadi. Begitu, izin. Oke, jadi kita ada 2 definisi ya di sini ya. Dan saya juga belum tahu mana yang ini. Ya, Dari Ibu Munisa ini menarik sekali, ada contoh variabel operasional durasi puasa per minggu misalnya, jenis puasa yang dilakukan. Jadi memang ini seperti yang Pak Eridani sampaikan gitu ya. Tapi kalau dari yang Pak Satya, ini seperti yang disampaikan oleh Bante Wandi. Apakah kita ada sumber atau buku yang bisa ya. kita pakai untuk definisi ini, teman-teman? Izin Bu Jadi, Mary. Ya, Oh, silakan. izin. Bu Sugiharto. Silakan. ini yang luar dulu aja, silakan. Ini saya baca di sumber. Itu kan masuknya di definisi konseptual variabel dan definisi apa satunya tadi? Operasional. Iya, operasional variabel ini masuknya metodologi ya, bab 3. Ini saya baca-baca ini memang betul yang diungkapkan oleh Pak Eridani itu ya. Jadi ini kalau definisi konseptual ini berhubungan dengan gejala-gejala ya. Saya baca variabel merupakan ciri-ciri atau gejala-gejala dari sesuatu yang dapat diukur dan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini kemudian ada teorinya siapa menurut Sugiono, bla 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 gitu kan. Variabel bebas pengertiannya seperti itu, variabel terikat atau Y itu seperti itu. Dan di definisi operasionalnya itu memang betul kata Pak Eridani, saya sepakat juga sih. Itu yang berhubungan dengan judul kita, yaitu variabel X1-nya puasa Buddhis, X2-nya mindfulness, dan Y-nya itu kesehatan fisik dan mental. Itu sih saya nemu ini juga gitu. Karena ini juga udah lama juga ya. Iya, yang luhur bisa share di grup juga ya, biar bisa kita jadi pelajari ya. Karena ini baru buat saya sih. Ya, siap Bu. Iya. Iya, makanya kenapa saya tertarik dengan yang dipaparkan oleh Pak Eridani, karena memang mungkin itu juga yang saya tangkap gitu. Tapi Iya. yang luhur
Ari Sugata tadi menjelaskan lebih keseluruhan ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Eridani juga ada teorinya. Jadi mungkin bisa kita ambil suatu ya asumsi sementara mungkin. Atau Eh, Bu Sugiyarti bagaimana? Ya. Kalau tadi dari saya menangkap dari penjelasannya Pak Eri dan juga ini yang Luhur Munisah ya yang menyampaikan di chat ya. Berarti kalau di situ misalkan kita ambil yang puasa Buddhisnya. Berarti puasa Buddhis adalah makan pada pukul kita langsung makannya itu kan 2 kali ya. Misalnya jam 6 sampai jam 7 dan juga jam 11 sampai jam 12 siang antara itu. Kemudian tidak makan lagi setelah misalkan setengah tengah hari kemudian boleh minum kecuali jus dan susu misalkan seperti itu. Jadi kayak ada apa ya spesifikasi tertentu dari misalkan tadi puasa Buddhis ya kita ngambilnya hanya di jam tertentu itu aja atau bagaimana. Itu sih kalau ke pemahaman pemikiran saya sekilas tadi. Oh ya, saya baru nangkep yang disampaikan Ibu Munisa ini. Jadi variabel konseptualnya satu puasa Buddhis, variabel operasionalnya durasi puasa per minggu, lalu jenis puasa yang dilakukan, lalu contoh variabel operasionalnya frekuensi latihan mindfulness-nya berapa lama, durasi sesi meditasi mindfulness berapa lama. Lalu yang ketiga variabel konsepsionalnya tentang kesehatan fisik, contoh variabel operasionalnya indikator fisik, kualitas tidur. Operasionalnya lebih ke arah ya pada penelitian ya. Betul, betul, betul. Kayaknya saya lebih nangkep yang disampaikan Ibu. Ini yang luhur atau Ibu ya? Mohon maaf. Luhur, Bu Mary. Iya, iya, maaf. Maaf yang luhur ya. Maafkan saya. Saya ingat wajah-wajahnya tapi suka lupa nama-namanya, mohon maaf. Jadi izin Bu Mary langsung Ya. ditulis saja, udah Ya, deket ini betul. waktunya. Ini sudah ini. Kita tinggal 3 menit lagi menuju kuliah Bante Titi ya. Berarti untuk yang konsepnya yang puasa, perilaku kesehatan, untuk yang operasionalnya ya seperti jam, lebih detailnya ya, jam dan sebagainya ya. Oke. Jesslyn bisa di copy paste dulu kali ya. Nanti kita diskusi lagi di luar ini mungkin ya. Ya boleh. Oke, Sudah puas. belum. Baru sampai berapa tadi kalian? Terakhir sampai yang F, Dok. Oh, sampai yang F. Jadi ujian sama saya nanti cuma dikasih waktu 2 jam. Ya. Hampir sama seperti begini soalnya. Bapak Ibu mau berdiskusi, mau open book, close book, mau baca parita, mau open parita, mau open Injil segala macam itu terserah. Ya. Tidak ada batasannya. Silahkan menerjemahkan soal saya ini dengan seluas-luasnya. Dan bertanggung jawablah dengan penafsiran Anda yang sudah Anda kerjakan. Itu. Ya, kuncinya cuma di situ. Nanti dikerjakan dulu, didiskusikan dulu, pelajarin baik-baik. Kalau kita ada waktu besok kita bahas sepintas, paling 10 menit. Ya, kalau enggak kan nanti saya ngebocorin semua soal saya. Ya, oke? Nanti itu udah menunggu Bapak Ibu sekalian. Dokter izin, kita ujiannya kapan dokter ya? Sesiapnya kalian. Maksudnya? Ya sesiap kalian. Kalau besok sudah siap, dokter sudah siap besok ujian. Ya udah, aku langsung kasih soalnya. Soalnya banyak kok, tinggal dikasih salah satu aja. Baik, baik. Terserah. Kalian tinggal ngomong aja, Dok, mau ujian jam segini, tanggal segini. Biasanya saya ujian tuh jam 6, dikumpulkannya itu jam 8 atau jam 9 malam, begitu. Tulis tangan, diskusi boleh, tapi antara satu dan yang lain tidak boleh sama. Tidak ada plagiasi di situ. Masa sampai titik koma nanti sama. Ya, ide-ide pokok yang ada yang dituliskan itu. Ya, kalau masalah bunga-bunganya, ya masing-masing orang kan punya kemampuan untuk ininya ya. Jadi kalau sampai jiplek-jiplek begitu langsung 0 aja. Telat ngumpulin 0 aja. Tidak ada diskusi pokoknya di situ. Selama ujian tidak pernah boleh berdiskusi. Oke? Itu aja. Jadi kalau belum siap,
Besok digunakan waktunya untuk berdiskusi. Ya, maunya dokter kakak apa sih sebenarnya? Ya, cukup ya. Cukup, maksud saya soalnya cukup menguras otak Bapak Ibu sekalian kan. Padahal kalau Bapak Ibu cermati kuliah saya dari awal sampai akhir, pertanyaan itu Bapak Ibu bisa jawab dalam waktu 20 menit. Ya, kan saya sudah janji dari awal. Perhatikan baik-baik kuliah saya. Saya bilang nanti semuanya itu enggak perlu belajar, enggak perlu apa-apa. Perhatikan baik-baik aja, nanti pasti bisa menjawab. Besok kita diskusi, Bapak Ibu akan tahu kenapa saya bilang begitu. Oke, sip ya. Silakan 19.30 udah kasih dokter diktinya ya. Oke, selamat Oke, malam dokter. ya. Sampai ketemu Malam. besok ya. Terima kasih Baik, dokter. dokter. Selamat Terima malam. kasih, dokter. Selamat ya Terima kasih, dokter. dokter. Terima